Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazwardi Aruna Syahid. Saya akan menjelaskan bab 5 ini tentang properties of regular languages dengan 5.1.1. Nah, di bab sebelumnya kita telah dikenalkan dengan ke beberapa alat yang dapat membantu kita untuk memahami regular languages. Di sini kita akan mempelajari cara baru untuk menentukan apakah sebuah bahasa merupakan bahasa yang regular, merupakan regular languages. Nah, di sini kita menentukan cara yang kita gunakan untuk menentukan language tersebut apakah regular atau non-regular adalah dengan metode closure. Nah, di sini ada beberapa teorema serta buktinya bahwa teorema itu dapat membuktikan bahwa sebuah bahasa atau sebuah language itu regular atau non-regular. Nah, di sini terdapat closure to complement. Nah, di sini buktinya merupakan anggap saja L merupakan bahasa regular yang diterima oleh DFA. DFA itu Deterministic Finite Automata dengan A yang memiliki anggota key, sigma, delta, key 0 dengan F. Lalu dengan A aksen yang beranggotakan key, sigma, delta, key 0 dengan key F. Di sini anggota yang berbeda hanyalah anggota yang di paling belakang, yang di akhir, yaitu dimana di DFA A anggota yang paling terakhir merupakan F, hanya F. Di A aksen merupakan key F. Lalu kita bisa menentukan, kita juga menyatakan bahwa L A aksen merupakan L komplement L, sehingga komplement L itu regular. Lalu kita menentukan melalui persamaan ini. Lalu selanjutnya adalah teorema yang selanjutnya, closure dengan intersection atau irisan. Nah, di sini apabila L1 dengan L2 adalah regular, maka komplement L1 dengan L2 juga merupakan regular language. Selain itu, kemudian gabungan dari komplement L1 dengan komplement L2 juga regular language. Maka dari itu, komplement L1 gabungan komplement L1 dengan komplement L2 adalah regular language melalui hukum De Morgan. Juga kita dapat menentukan bahwa L1 irisan L2 juga sama dengan hasilnya dengan gabungan komplement L1 dengan komplement L2, yang berarti irisan L1 L2 merupakan regular. Itu merupakan bukti pertama. Juga terdapat bukti alternatif yang lumayan lebih detail daripada bukti yang pertama. Bisa dilihat dari baris ini ke bawah. Di sini terdapat teorema berikutnya tentang closure berdasarkan difference. Di sini difference dilambangkan dengan garis ini seperti tanda minus. Nah, di sini kita membuktikan teorema ini dengan L1 L2 sama dengan L1 irisan komplement L2, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Melalui contoh berikut, L sama dengan A pangkat N dengan N lebih dari sama dengan 5 merupakan regular language. Kemudian kita terapkan ke teorema di atas ini, set difference, dengan L1 sama dengan L A pangkat bintang dan L2 sama dengan elemen A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Dan
karena L1 dan L2 merupakan reguler, maka L sama dengan L1, L2 juga merupakan reguler. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Denu. Di sini saya akan menjelaskan tentang other properties. Teorema pertama. Jika L beraturan, maka L pangkat R sama dengan X pangkat R mutlak. X adalah elemen L. Untuk membuktikannya, kita menggunakan lemma berikut ini. Untuk setiap bahasa reguler L, terdapat automaton terbatas A dengan status akhir tunggal, sehingga L dalam kurung A sama dengan L. Misalkan A sama dengan Q besar, sigma, delta, Q kecil 0, dan F besar. Menjadi DFA menerima L. Bangun B sama dengan Q gabungan P sigma delta aksen Q kecil 0 dan P, di mana P bukan elemen dari Q besar, adalah keadaan baru, dan delta aksen diberikan oleh delta aksen dalam kurung QA sama dengan delta dalam kurung jika Q elemen Q besar, A elemen sigma, dan P jika Q elemen F besar dan A sama dengan epsilon. Perhatikan bahwa B adalah NFA yang diperoleh dengan menambahkan status baru ke P ke A yang terhubung dari semua status akhir A melalui transisi epsilon. Di sini P adalah satu-satunya keadaan akhir di B, dan semua keadaan akhir A dijadikan keadaan non final. Mudah untuk membuktikan bahwa L dalam kurung A sama dengan L dalam kurung B. Bukti dari teorema 5.1.7. Misalkan A menjadi robot, sehingga dengan keadaan awal Q0 dan keadaan akhir QF yang menerima L. Buatlah robot berhingga A pangkat R dengan membalikan busur A dengan label yang sama dan dengan menukar peran keadaan awal dan akhir. Jika E elemen sigma pangkat bintang diterima oleh A, maka terdapat jalur Q0 ke QF yang diberi label X pada A. Oleh karena itu, akan ada jalur dari QF ke Q0 di A pangkat R yang diberi label X pangkat R, sehingga X pangkat R elemen L dalam kurung A pangkat R. Sebaliknya, jika X diterima oleh A pangkat R, maka dengan menggunakan argumen yang sama, orang dapat melihat bahwa pembalikannya X pangkat R elemen L dalam kurung A jadi L dalam kurung R sama dengan L pangkat R.
sehingga L pangkat R beratukan. Lalu lanjut ke teorema 5.1.12. Jika L adalah bahasa biasa, begitu juga L atau L aksen. Untuk bahasa apapun L aksen. Bukti, misalkan L menjadi bahasa biasa dan L aksen menjadi bahasa sembarang. Misalkan A sama dengan Q besar, sigma, delta, Q0, dan F besar adalah DFA yang menerima L. Himpunan X, himpunan A aksen sama dengan Q besar, sigma, delta, Q0, dan F besar aksen, di mana F aksen sama dengan kurung kurawal Q elemen dari Q besar mutlak delta dalam kurung Q X elemen dari F besar untuk beberapa X elemen dari L aksen. Sehingga A aksen adalah DFA. Kami mengklaim bahwa L dalam kurung A aksen sama dengan L atau L aksen untuk W elemen dari sigma pangkat bintang, W elemen dari L dalam kurung A aksen, Q dalam kurung Q0 W elemen dari F aksen, Q delta Q0 WX elemen dari F untuk X elemen dari L aksen, W elemen L atau L aksen. Oleh karena itu, L atau L aksen adalah biasa. Perhatikan bahwa sigma pangkat bintang adalah monoid sehubungan dengan penggabungan operasi biner. Jadi untuk dua huruf sigma 1 dan sigma 2 adalah sebuah pemetaan. H merupakan sigma bintang sampai 1, sigma bintang sampai 2 adalah homomorfisme jika untuk semua X, Y elemen dari sigma bintang 1. H dalam kurung XY sama dengan H dalam kurung X, H dalam kurung Y. Seseorang mungkin memperhatikan bahwa untuk memberi homomorfisme dari sigma bintang 1 ke sigma bintang 2 itu cukup untuk memberikan gambaran untuk elemen sigma 1. Ini karena ketika kita mencari homomorfisme, kita dapat memberikan citra H dalam kurung X untuk setiap X sama dengan A1, A2,
seterusnya sampai A tak hingga. Elemen dari sigma bintang 1 oleh H dalam kurung A1, H dalam kurung A2 sampai H dalam kurung A tak terhingga. Oleh karena itu, homomorfisme dari sigma bintang 1 ke sigma bintang 2 adalah pemetaan dari sigma 1 ke sigma bintang 2. Ini adalah contoh dari homomorfisme. Lanjut ke teorema 5.1.17, yaitu kelas bahasa reguler ditutup dengan substitusi oleh bahasa reguler. Artinya, jika H adalah substitusi pada sigma, sehingga H dalam kurung A reguler untuk setiap A elemen dari sigma, maka H dalam kurung L reguler untuk setiap bahasa reguler L di atas sigma. Bukti, misalkan R adalah ekspresi reguler untuk bahasa L di atas sigma, yaitu L dalam kurung R sama dengan L, dan untuk setiap A elemen dari sigma, misalkan RA adalah ekspresi reguler untuk H dalam kurung A, misalkan R aksen adalah ekspresi yang diperoleh dengan mengganti RA untuk setiap kemunculan A dalam kurung dari sigma di R, sehingga R aksen adalah ekspresi reguler. Kami mengklaim bahwa L dalam kurung R aksen sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R, sehingga H dalam kurung L teratur. Kami membuktikan klaim kami dengan induksi pada jumlah operasi yang terlibat di R. Asumsikan bahwa jumlah operasi yang terlibat dalam R adalah 0. Lalu ada 3 kemungkinan untuk R, yaitu yang pertama, himpunan kosong, dan kedua, epsilon, dan ketiga, A untuk beberapa A elemen dari sigma. Yang pertama, jika R himpunan kosong, maka R aksen sama dengan himpunan kosong, dan H dalam kurung L dalam kurung himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, sehingga hasilnya lugas. Yang kedua, dalam kasus R sama dengan epsilon, R aksen sama dengan L epsilon, dan karenanya kita memiliki L dalam kurung R sama dengan H dalam kurung kurawal epsilon sama dengan kurung kurawal epsilon sama dengan L dalam kurung R aksen. Lalu yang ketiga, untuk kasus lain, misalkan R sama dengan A, untuk beberapa A elemen dari sigma, maka R aksen sama dengan RA, sehingga H dalam kurung L dalam kurung R
sama dengan H dalam kurung kurawal A sama dengan L dalam kurung RA sama dengan L dalam kurung R aksen. Oleh karena itu, dasar induksi terpenuhi. Untuk hipotesis induktif, asumsikan L dalam kurung R aksen sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R. Untuk semua ekspresi reguler R yang memiliki operasi K atau lebih sedikit. Sekarang pertimbangkan ekspresi reguler R dengan operasi K plus 1. Kemudian R sama dengan R1 plus R2 atau R sama dengan R1 R2 atau R sama dengan R pangkat bintang 1. Untuk beberapa ekspresi reguler R1 dan R2, perhatikan bahwa R1 dan R2 memiliki operasi K atau lebih sedikit. Oleh karena itu, dengan hipotesis induktif kami punya L dalam kurung R1 aksen sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R1 dan L dalam kurung R2 aksen sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R2, di mana R1 aksen dan R2 aksen adalah ekspresi reguler yang diperoleh dari R1 dan R2 dengan menggantikan RA untuk masing-masing A di R1 dan R2. Pertimbangkan kasus di mana R sama dengan R1 plus R2. Ekspresi R aksen yang diperoleh dari R tidak lain adalah mengganti setiap RA pada individu R1 dan R2 yang kita miliki. R aksen sama dengan R1 aksen plus R2 aksen. Oleh karena itu, L dalam kurung R aksen sama dengan L dalam kurung R1 aksen plus R2 aksen sama dengan L dalam kurung R1 aksen gabungan dari L dalam kurung R2 aksen sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R1 gabungan H dalam kurung L dalam kurung R2 sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R1 gabungan dari L dalam kurung R2 sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R1 plus R2 sama dengan H dalam kurung L dalam kurung R. Seperti yang diinginkan dalam kasus ini. Demikian pula dengan kasus lainnya, yaitu R sama dengan R1 R2 dan R sama dengan R1 bintang dapat ditangani. Oleh karena itu, kelas bahasa reguler ditutup dengan substitusi oleh bahasa reguler. Lalu lanjut ke teorema 5.1.19. Misal H adalah sigma 1 sigma 2 bintang. Homomorfisme dan L
sigma 2 bintang beraturan. Kemudian kebalikan citra homomorfik L adalah H pangkat min 1 dalam kurung L sama dengan X elemen dari sigma 1 bintang mutlak H dalam kurung X elemen dari L adalah reguler. Bukti misalkan A sama dengan dalam kurung Q besar sigma 2 delta Q0 F menjadi DFA yang menerima L. Kita membuat DFA A aksen yang menerima H pangkat min 1 dalam kurung L. Perhatikan bahwa dalam A aksen kita harus mendefinisikan transisi untuk simbol sigma 1 sedemikian rupa sehingga A aksen menerima H pangkat min 1 dalam kurung L. Kami menyusun homomorfisme H dengan peta transisi delta dari A untuk menentukan peta transisi A aksen. Tepatnya, kita atur A aksen sama dengan dalam kurung Q besar sigma 1 delta aksen Q0 F besar, di mana peta transisi yaitu delta aksen Q besar dikali sigma 1 menjadi Q besar didefinisikan oleh delta aksen dalam kurung Q A sama dengan delta dalam kurung Q H dalam kurung A untuk semua Q elemen dari Q besar dan A elemen dari sigma 1. Perhatikan bahwa A aksen adalah DFA. Sekarang untuk semua X elemen dari sigma 1 bintang, kita buktikan bahwa delta aksen dalam kurung Q0 X sama dengan delta dalam kurung Q0 H dalam kurung X. Hasilnya adalah L dalam kurung aksen sama dengan H pangkat min 1 dalam kurung L, karena untuk X elemen dari sigma 1 bintang adalah X elemen H min 1 L menjadi H dalam kurung X elemen L. Delta dalam kurung Q0 H dalam kurung X adalah elemen dari F. Delta aksen dalam kurung Q0 X adalah elemen dari F. X elemen dari L dalam kurung A aksen. Kami membuktikan pernyataan kami dengan induksi pada himpunan X sebagai basis. Misalkan himpunan X sama dengan 0, yaitu X sama dengan epsilon. Kemudian jelas delta aksen dalam kurung Q0 X sama dengan Q0 sama dengan delta dalam kurung Q0 epsilon
sama dengan delta dalam kurung Q0 H dalam kurung X. Di sini H dalam kurung epsilon sama dengan epsilon. Karena H adalah homomorfisme, selanjutnya menurut definisi delta aksen, kita mempunyai delta aksen dalam kurung Q0 A sama dengan delta aksen dalam kurung Q0 A sama dengan delta dalam kurung Q0 H dalam kurung A. Untuk semua X, untuk semua A elemen dari sigma 1 bintang, sehingga pernyataannya benar untuk himpunan X sama dengan 1 juga. Untuk hipotesis induktif, asumsikan delta aksen dalam kurung Q0 X sama dengan delta dalam kurung Q0 H dalam kurung X. Untuk semua X elemen dari sigma 1 bintang dengan himpunan X sama dengan K, misalkan X elemen dari sigma 1 bintang dengan himpunan X sama dengan K dan A elemen dari sigma 1. Sekarang delta aksen dalam kurung Q0 XA sama dengan delta aksen dalam kurung delta aksen dalam kurung Q0, X tutup kurung, A sama dengan delta aksen delta Q0 H X, A dengan hipotesis induktif sama dengan delta aksen dalam kurung delta dalam kurung Q0, H dalam kurung X tutup kurung, A sama dengan delta dalam kurung delta dalam kurung Q0, H dalam kurung X tutup kurung, H dalam kurung A. Menurut definisi dari delta aksen sama dengan delta dalam kurung Q0, H dalam kurung X, H dalam kurung A sama dengan delta dalam kurung Q0, H dalam kurung XA oleh properti homomorfisme, karena itulah hasilnya. Ini adalah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modita Yunuwami. Di sini saya akan membahas tentang pumping lemma. Pada teorema 5.2.1 ini, jika L adalah bahasa reguler yang tak terbatas, maka ada bilangan K terkait dengan L. Sedemikian rupa untuk semua X elemen dari L dengan nilai mutlak lebih dari sama dengan K, X dapat ditulis sebagai UVW yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada P tidak sama dengan epsilon dan P
Yang kedua, UV pangkat I W elemen dari L untuk semua I lebih dari sama dengan 0. Bukti misalkan A sama dengan dalam kurung Q, sigma, delta, Q0, V menjadi DFA. Menerima L misalkan nilai mutlak Q sama dengan K sejak L tak terbatas. Ada string X sama dengan A1, A2, jadi AN di L dengan N lebih dari sama dengan K, di mana AI elemen dari sigma. Pertimbangkan urutan penerimaan X, katakanlah Q0, Q1 sampai dengan Qn. Di mana untuk 0 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N kurang 1, delta dalam kurung QI, AI plus 1 sama dengan QI plus 1 dan Qn elemen dari F. Seperti yang ada pada status K dan Q. Dengan prinsip lubang merpati, setidaknya suatu keadaan harus diulang dalam urutan penerimaan X. Misalkan di sini ada QR sama dengan QS. Untuk 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari S, kurang dari sama dengan N, maka ditulis U sama dengan A1 sampai AR, F sama dengan AR plus 1 sampai dengan AS, dan W sama dengan AS plus 1 sampai AN. Sehingga di sini X adalah sama dengan UVW. Sebagai catatan bahwa sebagai R kurang dari S, kita memiliki F tidak sama dengan epsilon. Sekarang kami akan membuktikan bahwa UF pangkat IW elemen dari L untuk semua I lebih dari 0. Di sini ada gambar. Di sini di state A1 menjadi Q1 dirubah QR. Di sini ada Q0 di state A1 menjadi Q1 dirubah ke QR-1 di state AR menjadi QR di state AR plus 1 menjadi QR plus 1 dirubah ke QS-1 di state AS menjadi QR, lalu di state AS plus 1 menjadi QS plus 1 dirubah ke N, dirubah QN-1 di state AN dan mempunyai hasil akhir yaitu QN. Di sini untuk diberikan I lebih dari 0, UF pangkat IW sama dengan A1 sampai AR dalam kurung AR plus 1 sampai dengan AS tutup kurung
tutup kurung, untuk diberikan I lebih dari 0, UF pangkat IW sama dengan A1 sampai AR, buka kurung AR plus 1 sampai dengan AS, tutup kurung, pangkat I AS plus 1 sampai AN. Karena QR sama dengan QS, kita melihat bahwa ada perhitungan untuk UF pangkat I W di A seperti yang diberikan di bawah ini. Yang selanjutnya adalah formula logis, di mana jika kita menulis PL, L memenuhi lemma pempompaan atau pumping lemma, dan RL adalah reguler atau biasa. RL L biasa, maka pumping lemma untuk bahasa biasa adalah RL sama dengan PL. Pernyataan PL dapat diuraikan dengan rumus logika di bawah ini. Selanjutnya ada alat untuk memastikan ketidakteraturan. Jika suatu bahasa gagal memenuhi pumping lemma atau memompa lemma, maka tidak bisa teratur. Artinya PL sama dengan RL, bentuk kontrapositif dari pumping lemma. PL dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Lanjut, di sini ada teorema 5.2.6, di mana jika L adalah bahasa beraturan tak berhingga, maka terdapat bilangan K atau diasosiasikan dengan L. Sedemikian rupa untuk semua X elemen dari L dengan nilai mutlak X lebih dari sama dengan K, X dapat ditulis sebagai UVW yang memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama itu V tidak sama dengan epsilon, yang kedua nilai mutlak UV kurang dari K, dan yang ketiga itu UV pangkat IW elemen L untuk semua I lebih dari 0. Bukti dalil sama seperti dengan dalil 5.2.1 tadi, kecuali ketika prinsip lubang merpati diterapkan untuk mencari pengulangan keadaan dalam urutan menerima, kita menemukan pengulangan keadaan di dalamnya. Status K plus 1 pertama dari urutan tersebut sebagai nilai mutlak X lebih dari sama dengan K, akan ada setidaknya K plus 1. Menyatakan dalam urutan dan sejak nilai mutlak Q sama dengan K, akan ada pengulangan di yang pertama. K plus 1 state bagian. Oleh karena itu kami memiliki kondisi ekstra yang diinginkan, yaitu nilai mutlak UV lebih dari K. Di sini kita tunjukkan bahwa bahasa L sama dengan buka kurung kurawal X elemen dari A plus B,
di mana X sama dengan X, string X sama dengan 0K1, K1, K0K dari L, di mana K memompa konstanta lemah terkait dengan L. Jika X ditulis sebagai UVW dengan nilai mutlak UV kurang dari sama dengan K dan F sama dengan epsilon, maka hanya ada satu kemungkinan untuk V di X, seperti pada contoh sebelumnya. Sekarang pompaan F akan menghasilkan string yang bukan palindrom, jadi kesimpulannya L bukan reguler.